Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Citra Azra Azkia. Di video kali ini aku bakal nge-review past continuous tense. Past continuous tense adalah tenses yang menyatakan tentang kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi di masa lalu selama waktu tertentu. Selain itu, past continuous tense juga dapat digabungkan dengan kejadian lain pada waktu yang bersamaan. Past continuous tense ini memiliki rumus dasar. Apa sih rumus dasar dari past continuous tense ini? Rumusnya adalah subject plus to be. To be di sini itu berupa was dan were plus verb ing serta complement. Subjek merupakan pelaku dalam kalimat. Selanjutnya was dan were. Was itu digunakan untuk kata I, she, he, dan it. Adapun to be were itu digunakan untuk you, we, they. Adapun verb ing itu adalah kata kerja yang diberi akhiran ing, seperti playing. Adapun contohnya seperti she was cooking dinner in the kitchen, yang artinya dia sedang memasak makan malam di dapur. Selain itu juga, past continuous tense ini memiliki fungsi antara lain untuk menunjukkan aktivitas yang sedang berlangsung di masa lalu. Yang kedua, untuk menunjukkan aktivitas yang dilakukan bersamaan di masa lalu. Yang ketiga, untuk menunjukkan aktivitas yang berlangsung ketika aktivitas yang lain sedang terjadi. Yang keempat, untuk menggambarkan suasana atau latar belakang yang terjadi di masa lalu. Selanjutnya ada contoh past continuous dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Adapun rumus untuk kalimat yang positif itu adalah subject plus to were dan was plus verb ing. Contohnya seperti we were playing basketball. Dan untuk rumus yang kalimat negatifnya adalah subject plus to be plus not plus verb ing. Seperti contoh we were not playing basketball. Adapun contoh untuk kalimat interrogatif, rumusnya adalah to be plus subject plus verb ing. Jadi untuk kalimat interrogatif ini to be-nya ada di awal kalimat. Contoh, were we playing basketball? Nah, pada past continuous tense ini juga memiliki dua kalimat. Yang pertama ada kalimat verbal, yang kedua ada kalimat nominal. Kalimat verbal adalah kalimat yang menunjukkan predikat kata kerja yang sedang dilakukan di masa lalu. Adapun kalimat nominal itu yang menunjukkan yang predikatnya itu yang bukan kata kerja, tetapi yang menunjukkan kata sifat, kata benda, atau keterangan. Jadi rumus yang nominal ini berbeda seperti yang sebelumnya udah aku jelasin. Yang sebelumnya aku jelasin itu untuk rumus-rumus kalimat verbal. Adapun rumus untuk kalimat nominal ini, kalimat positifnya itu berupa subject, was atau were, being, dan ada adjective atau noun, baru di situ terakhirnya ada verb. Jadi perbedaannya itu subject, to be, were atau was, terus ada being, dan ada adjective, noun atau adverb di akhir. Seperti contoh kalimat you were being polite yesterday. Nah teman-teman, berikut ini adalah contoh past continuous tense berupa kalimat positif. Susunan kalimatnya itu tidak jauh berbeda seperti dalam kalimat simple past tense. Contoh pertama di sini itu berupa I was watching TV last night, yang mana susunan katanya itu berupa subject, to be, verb ing, dan complement. Selanjutnya di sini ada contoh kalimat negatif, yang mana perlu diperhatikan dalam kalimat negatif ini ada kata tambahan yaitu not. Seperti contoh I was not watching TV last night. Jadi susunan kata dalam kalimat negatif ini berupa subjek, to be, not, verb ing, dan complement. Berikutnya ada contoh kalimat interrogatif. Terdapat perbedaan dari dua kalimat sebelumnya. Pada kalimat interrogatif ini, to be-nya terdapat pada awal kalimat. Seperti contoh, was you watching TV last night? Jadi, to be, was atau were ini terdapat pada awal kalimat. Diingatkan kembali ya teman-teman, ini merupakan rumus-rumus dari ketiga kalimat tadi. Rumus positifnya itu berupa subject, to be, verb ing, dan complement. Di sini ada contohnya, she was watching TV at 8 o'clock last night, yang artinya dia sedang menonton TV jam 8 tadi malam. Selanjutnya untuk kalimat negatif itu berupa subject, to be, was atau were. Ini perlu diingat ya teman-teman, setelah to be pada kalimat negatif ini ada kata not. Jadi susunannya subject, to be, not, verb ing, dan complement.
Seperti contoh di sini, she was not reading book at 8 o'clock last night. Yang artinya, dia tidak sedang membaca buku pada jam 8 tadi malam. Selanjutnya, contoh kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif ini bisa disebut juga kalimatannya ya teman-teman. Nah, ini juga perlu diingat, pada kalimat interrogatif ini, to be berada di awal kalimat. To be di sini berupa was atau were. Jadi susunannya itu to be plus subject plus verb ing dan complement. Seperti contoh, was she watching TV at 8 o'clock last night. Yang artinya dia sedang menonton TV pada pukul 8 tadi malam. Perlu diingat juga ya teman-teman, untuk to be was itu digunakan pada subjek yang tunggal seperti I see, he, it. Dan to be were itu digunakan untuk subjek you, we, dan they. Pada umumnya, past continuous tense ini dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatakan sesuatu berbarengan dengan hal lain. Jadi teman-teman, itu tadi review sekilas dari aku tentang past continuous tense. Kesimpulannya adalah past continuous tense merupakan bentuk kegiatan yang sedang berlangsung di masa lampau. Dengan memahami struktur, rumus, dan fungsi dari past continuous tense, kita dapat membuat sebuah kalimat yang tepat dan jelas dalam berbagai situasi. Mungkin cukup sekian review sekilas mengenai past continuous tense dari aku. See you on my next video teman-teman. Bye!